Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Cynthia Rompas. Saudara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengirim telegram memerintahkan untuk mengerahkan personel dan alat kelengkapan untuk pengamanan di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Perintah ini menuai polemik. Menindaklanjuti telegram tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengirim telegram yang memerintahkan pengerahan 30 personel untuk penjagaan Kejaksaan Tinggi serta 10 personel atau 1 regu untuk penjagaan Kejaksaan Negeri. Namun saudara, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat menyebut secara teknis penjagaan di Kejati atau Kejari diatur dalam kelompok 2 sampai 3 orang sesuai dengan kebutuhan. Kejaksaan menyebut TNI hanya menjaga secara fisik kantor kejaksaan dan tidak mempengaruhi penegakan hukum. Namun apakah kejaksaan benar-benar membutuhkan pengamanan dari luar? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Pasca terbitnya telegram Panglima TNI soal perbantuan penjagaan kantor kejaksaan di seluruh Indonesia, personel TNI terlihat berjaga di Kejaksaan Agung RI. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut penjagaan personel TNI di gedung Kejaksaan Agung sudah berlangsung sekitar 6 bulan. Namun menurut Harli, pasca terbitnya telegram Panglima TNI, bisa saja ada penambahan personel dan penjagaan prajurit TNI bersifat permanen. Jadi setelah ada TR yang kemarin ramai lah dibicarakan dibandingkan dengan 6 bulan lalu, ada penambahan personal nggak untuk saat ini? Nah itu yang akan dirumuskan, ya kan? Karena biasanya lebih bersifat situasional. Nah mungkin ke depan ini bisa lebih permanen, ya. Nah jadi itu yang sedang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan anggaran seperti apa, ya. Kan mungkin saja tidak sama satu satker dengan satker yang lain, misalnya Kejati A dengan Kejati B, walaupun di telegram itu sudah disebutkan 30 orang, 10 orang, ya, tapi nanti akan disesuaikan. Apakah memang misalnya satu kejaksaan tinggi harus butuh 30 orang atau cukup sekian orang. Nah itulah analisis kebutuhannya akan terus berkembang dilakukan. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan prajuritnya menyiapkan dan mengerahkan personel beserta alat perlengkapan dalam rangka mendukung pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Perintah tersebut tertuang dalam surat telegram Panglima TNI yang terbit 5 Mei lalu. Mantan Kapus Penkum Kejagung Jasman Panjaitan menyebut dukungan TNI bagi pengamanan kejaksaan penting. Sebab kerja penegakan hukum oleh jaksa sangat berisiko, apalagi saat menangani kasus pertambangan di mana para pelakunya mempunyai backing oknum aparat. Bagaimanapun Pak, penegakan hukum itu kan berisiko. Jadi ini kan juga perlu untuk memberi suatu kekuatan mental bagi jaksa-jaksa yang melakukan penyidikan atau penyelidikan. Selama ini sekarang Pak, Bapak melihat enggak apa yang terjadi di dalam siapa yang membackingi misalnya apa pelaku tambang liar itu? Kalau yang itu oknum, saya mengatakan bukan polisi, oknum. Kalau misalnya, saya yakin kalau orang kejaksaan turun melakukan pengusutan, penyelidikan, dan dia didampingi oleh aparat TNI, orang-orang yang akan melakukan penggagalan itu pasti mikir. Itu loh yang kita melihatnya dari sisi itu. Oke, Pak Jasman. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid menyebut pengerahan prajurit TNI untuk menjaga kejaksaan melanggar Undang-Undang TNI. Dia bilang TNI bukan penyedia jasa keamanan. Yang disalahi dari pengerahan personel ini, coba kita baca pasal 7 Undang-Undang TNI. Apakah ada tugas TNI dalam konteks pengamanan kejaksaan? Tidak ada. Bacalah undang-undang tersebut gitu ya. Demikian pula dalam konteks pasal 8. Ini kan menyangkut Angkatan Darat. Angkatan Darat itu memang dengan undang-undang yang baru dimungkinkan untuk dikerahkan di luar perbatasan. Tetapi pertanyaannya apakah di luar perbatasan menyangkut keamanan, menyangkut penegakan hukum itu dimungkinkan?
Undang-Undang pasal 8 membatasi pada urusan pertahanan. Jadi ini yang sudah seperti keadaan yang tidak normal. Sekali lagi, TNI bukan penyedia jasa keamanan seperti perusahaan security atau satpam-satpam. TNI adalah alat negara yang melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan meminta Panglima TNI mencabut surat perintah tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta DPR menjamin tidak adanya dui fungsi TNI serta mendesak Presiden membatalkan surat Panglima TNI tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Panglima TNI memerintahkan pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Apakah sesuai dengan tugas dan fungsi TNI, serta apakah Kejaksaan memang perlu diberikan pengamanan secara khusus? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem. Sudah ada Bung Rudianto Lalo, serta juga ada pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES. Sudah ada Mas Hairul Fahmi. Terima kasih Mas Fahmi, Bung Rudianto sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam. Terima kasih Mbak Cynthia. Terima kasih Mbak Cynthia. Salam Pak Rudianto. Salam Pak Fahmi. Bung Rudianto, ini kalau melihat ini kan di beberapa titik sudah ada anggota ataupun dari TNI prajurit sudah memberikan pengamanan atau penjagaan di beberapa Kejari. Apakah dari Komisi 3 DPR RI akan melakukan pemanggilan kepada Kejaksaan Agung? Ya, kalau pertanyaannya apakah kita akan memanggil, nanti kita lihat ke depan seperti apa. Tetapi sebagai anggota Komisi 3 yang menjadi pengawas institusi kejaksaan, memang saya termasuk yang berpendapat untuk kembali meninjau ulang MOU pengamanan ini. Karena kan kejaksaan itu tugasnya kan penegakan hukum, ya, dan itu sipil, Pak. Sehingga kita tidak mau aparat TNI ikut dalam urusan supremasi sipil dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam penegakan hukum. Kita mau justru kejaksaan sendiri kan ada pengamanan dalamnya internal misalnya. Kalau itu kemudian menjaga keamanan, apalagi ketertiban dan sebagainya, itu kan yang punya kewenangan untuk itu adalah Polri, ya. Itu yang saya katakan tadi, kembali integrate criminal justice system, peradilan pidana di Indonesia yang melibatkan jaksa polisi. Kita berharap polisi jaksa duduk bersama dengan pelibatan TNI akan memunculkan persepsi di masyarakat bahwa hubungan Polri dengan kejaksaan tidak baik-baik, kan seperti itu. Itu yang kita tidak mau terjadi. Di satu sisi kerja penegakan hukum, polisi jaksa itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, Pak. Satu kesatuan tidak dipisahkan. Kenapa? Polisi punya kewenangan penyidikan tindak pidana. Jadi artinya Anda juga mempertanyakan kenapa bukan Polri yang melakukan penjagaan, tapi saat ini TNI? Otomatis seperti itu. Oke. Ya, harusnya kan polisi jaksa ini kan pedang keadilan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam urusan penegakan hukum. Justru mereka harus duduk bersama. Mengapa mesti melibatkan institusi yang bukan punya tugasnya? TNI bukan tugas menjaga kantor-kantor penegak hukum, bukan tugas TNI di situ. Kira-kira begitu. Ya, kami juga sudah berupaya untuk mengundang Pak Dudung Abdurrahman selaku staf sus Presiden bidang pertahanan, tapi juga belum bisa bergabung dalam diskusi kali ini. Untuk itu saya akan ke Mas Hairul. Kalau Mas Hairul sendiri menganalisanya, mengamati dan juga membacanya seperti apa? Apakah memang ada urgensi keamanan atau ada urgensi lain sehingga TNI diterjunkan untuk menjaga kejaksaan? Ya, yang pertama ya Mbak, dalam negara demokrasi militer itu bekerja di bawah otoritas sipil, ya. Tugasnya terutama berkaitan dengan urusan pertahanan negara. Ya, ketika TNI mulai dilibatkan dalam urusan sipil seperti pengamanan lembaga penegak hukum, ya ini bisa dipersepsikan sebagai sinyal kemunduran kan. Jadi bukan soal kapabilitas TNI-nya ya mestinya, tapi soal aturan main. Terus kemudian
saya kira telegram Panglima TNI untuk mengerahkan pasukan ke kantor-kantor kejaksaan di seluruh Indonesia ini sebenarnya ya menimbulkan kekhawatiran serius ya, walaupun pengerahan itu diklaim sebagai bagian dari kerjasama antar lembaga yang sudah berlangsung sejak 2023 katanya gitu ya. Ya tetap saja pengamanan kantor kejaksaan itu kan bukan berada dalam ruang lingkup TNI ya, tanggung jawabnya ya, tapi kepolisian. Karena itu juga ya wajar ya seperti yang disampaikan Pak Rudianto tadi, kalau kemudian publik bertanya ya, ini mengapa ya? Apakah ada ancaman yang luar biasa atau ada dinamika lain yang kita tidak tahu gitu ya? Ya dalam konteks belakangan ini saya kira kemungkinan seperti ini kan tidak bisa diabaikan ya. Tapi ketika kejaksaan kemudian melibatkan TNI, bukannya kepolisian gitu yang secara hukum lebih relevan gitu. Ya saya kira publik akan memandang ini sebagai adanya ketegangan atau krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan dari mana ke mana nih artinya? Dari pemerintah ke Polri? Iya, Maksud Anda? dari kejaksaan dan kepolisian tadi juga itu sinyal itu kan juga disampaikan oleh apa yang kita dengar dari pernyataan Pak Jasman Panjaitan tadi misalnya. Itu kan seolah-olah ada sinyal itu ya yang tapi tetap saja ini menurut saya tidak bisa menjadi alasan untuk menarik militer ya ke dalam urusan pengamanan ini ya, karena bukan tugas utamanya. Artinya kalau ada masalah ya selesaikan masalahnya, bukan bukan kemudian melibatkan atau menarik-narik lembaga lain yang tidak berkaitan tugas dan fungsinya dengan urusan penegakan hukum selain tugas perbantuan. Bung Rudi, kalau Anda melihat ini juga, apakah ada mandat konstitusional dari TNI yang dilanggar menurut Anda? Tentu kita kembali lagi ya. TAP MPR 2000 itu jelas bahwa TNI kembali ke barak ya. Jadi kalau cara TAP MPR itu 2000 kalau tidak salah itu kembali ke barak, sehingga memang saya tidak mau menyebut itu melanggar konstitusi dan sebagainya, tapi saya mengatakan bahwa urusan TNI, tugas TNI di konstitusi kan jelas untuk pertahanan negara, sehingga termasuk menghadapi ancaman dari luar. Ini kan tidak ada ancaman dari luar, ini kan urusan penegakan hukum, sehingga ketika ada MOU seperti ini menurut saya terlalu berlebihan dan lebih bagus ditinjau ulang saya kira, agar penegakan hukum, urusan penegakan hukum itu murni tidak dicampuri oleh urusan TNI, kira-kira begitu. Mas Hairul, kalau melihat kondisi seperti ini, apakah kedepannya akan ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan? Misalnya intervensi terhadap lembaga hukum ataupun militerisasi terhadap lembaga hukum, jika memang ini akan terus berlanjut? Iya, saya kira yang kalau kekhawatiran ya saya kira karena masih awal, saya kira masih perlu bisa dikoreksi, masih bisa dilakukan evaluasi untuk mencegah apa yang dikhawatirkan itu muncul. Tapi saya kira yang terpenting adalah bagaimana kehadiran TNI terkait dengan penegakan hukum ini ya, kemudian tidak menjadi praktek lazim gitu ya, tidak menjadi praktek lazim yang kemudian berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan ya. Saya kira yang paling penting dibereskan ini dulu. Kalau kekhawatiran yang terlalu jauh, saya kira ini masih dini untuk bisa dilakukan tindakan korektif begitu ya. Tapi gini Mas Hairul, kan kita tahu, maaf saya potong ya, kalau kita tahu bahwa tugas dan kewajiban dari TNI sendiri adalah fokusnya terhadap pertahanan negara. Lalu apa yang melalui telegram yang diberikan oleh Panglima ini, apakah sudah menyalahi tugas dan kewenangan TNI itu sendiri? Ya, ini kan diklaim tadi ya, dasarnya adalah nota kesepahaman yang sudah berlangsung sejak 2023 ya. Tapi dalam persepsi saya ya, nota kesepahaman itu kan sesuatu yang ditempuh begitu ya, mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan gitu ya, terkait pada waktu itu terkait dengan pengisian personil, terutama pengisian personil TNI dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi
Jampitmil ya, Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang baru dibentuk pada saat itu. Nah, tapi sekarang kan konteksnya sudah beda ya. Undang-undang TNI sudah diubah, sudah direvisi begitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan penugasan personel TNI aktif di lingkungan kejaksaan juga sudah diatur. Artinya dan itu juga dibarengi dengan komitmen untuk tidak lagi melaksanakan hal-hal yang berada di luar ketentuan perundang-undangan. Itu juga sudah disampaikan oleh Panglima. Sehingga mestinya ya dasar klaim tadi ya MOU yang 2023 itu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dalam konteks hari ini gitu ya. Dan ini juga bahkan jika terkait dengan MOU masih ya, saya kira ini juga tidak tepat ya, penempatan personil untuk pengamanan ini tidak tepat karena itu bukan tugas TNI, sehingga Panglima TNI dalam hal ini tentu perlu melakukan koreksi atas kebijakannya. Gitu. Bung Rudi, kalau dari Komisi 3 sendiri, bagaimana memastikan bahwa penjagaan nilai serta arah penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagi kejaksaan itu sendiri, bisa berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing, tanpa ada intervensi dari pihak manapun termasuk TNI? Ya, kita berharap polemik ini bisa dikaji kembali kebijakan-kebijakan yang kontroversi. Ya, kita tidak mau urusan penegakan hukum melibatkan institusi lain yang sebenarnya bukan urusan institusi tersebut, ya kan? Justru yang dekat dengan kejaksaan ini harusnya Polri, karena hari-hari dia bersinggungan berurusan dengan kasus tindak pidana. Ya notabene ketika ada kasus tindak pidana berarti melibatkan dua institusi, polisi dan jaksa, polisi penyidikannya, kejaksaan penuntutannya, dia duduk bersama sebagai rumpun eksekutif atau wakil pemerintah untuk kemudian membawa warga negara yang melanggar hukum ke meja persidangan di kekuasaan yudikatif, kan seperti itu. Sehingga ketika ada kemudian pelibatan di luar institusi ini yang notabene bukan tugasnya untuk ketertiban dan keamanan, ya tentu memunculkan persepsi yang saya katakan tadi. Kalau ada persepsi seperti itu justru bukan membuat saya hanya khawatir dua institusi ini bukannya malah harusnya kompak, malah sebaliknya. Sekali lagi saya katakan Polri dan Kejaksaan ini adalah dua institusi yang saling satu kesatuan. Dia sama-sama pedang keadilan presiden, urusan penegakan hukum. Sehingga menurut saya seyogianya kedua institusi ini tidak lagi melibatkan di luar institusi lain dalam urusan penegakan hukum. Lebih baik Jaksa Agung, Kapolri duduk bersama bahwa kita harus sama-sama menegakkan hukum agar Indonesia misalkan betul-betul menjadi negara yang rakyatnya, warganya betul-betul taat hukum, kira-kira begitu. Mas Hairul, ini sebenarnya apa sih yang ingin dijaga oleh TNI itu sendiri, khususnya di kejaksaan? Karena kalau dilihat dari rencananya adalah 30 personel untuk Kajati dan juga 10 personel untuk Kajari. Untuk jumlah anggota TNI sebenarnya cukup banyak jika disebar di seluruh Indonesia. Yang perlu ditanya sebenarnya kejaksaan ya, menurut saya ya, karena Panglima TNI juga sebenarnya kalau berdasarkan kelaziman gitu, biasanya menyediakan personil yang melakukan menyampaikan perintah seperti itu biasanya kan berdasarkan permintaan ya, dari tidak atas inisiatif sendiri gitu ya. Ini berdasarkan pemerintahan, sehingga saya kira yang perlu ditanya justru kejaksaan dalam konteks ini ya. Mengapa sampai diperlukan 30 personil itu setingkat peleton gitu ya, satuan. Coba saya ingin mengkonfirmasi, jadi maksud Anda adalah permintaan penjagaan ini justru awalnya datang dari kejaksaan, seperti itu? Atau seperti? Ya, saya lebih yakin ini permintaan dari pihak kejaksaan, bukan inisiatif dari pihak TNI, karena ya inisiatif memasuki rumah orang itu kan ya tentu bisa dipandang sebagai kelancangan kan gitu kalau tidak tidak dikoordinasikan dengan baik, sehingga muncul kebutuhan 30 untuk di Kejati, mungkin 10 untuk di Kejari. Itu ya saya kira itu basisnya permintaan. Oke. Bung Rudi,
apakah dibutuhkan legitimasi atau dasar hukum, tidak hanya sekedar MOU atau telegram saja ketika menaruh personel TNI di kejaksaan? Ya, saya kira ini kan MOU antara kejaksaan dengan TNI ya. Saya kira fokusnya pengamanan internal kan setiap institusi ada gitu kan. Pengamanan internal dari masing-masing institusi. Kejaksaan pasti punya pengamanan dalam kantor-kantor kejaksaan. Ya, selama ini kan kantor kejaksaan itu tempat misalkan orang demonstrasi, demo, aksi unjuk rasa, ya kan? Ada pengamanannya biasa juga dari internal kejaksaan maupun mungkin permintaan perbantuan dengan kepolisian. Seharusnya seperti itu saja menurut saya. Tidak perlu ada berlebihan yang seolah-olah TNI ditarik kembali ke urusan sipil. Kan itu yang kita tidak mau, ya. Itu salah satu amanat reformasi, TNI kembali ke barak, urusan pemerintahan menjadi urusan sipil, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Rudianto Lalo dari Komisi 3 DPR RI, serta Mas Hairul Fahmi, pengamat militer. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam, dan tadi kita juga kembali sudah mencoba untuk menghubungi penasihat khusus Presiden bidang pertahanan Pak Dudung Abdurrahman, tapi beliau belum bisa bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bung Rudianto, Mas Hairul, selamat malam.